kayak kucel. Iya karena kan di situ rokok mulu Iya. kan, udah gerah lagi. Iya. Tapi nggak ada tempat duduk yang nyaman lagi. Iya benar. Ini bisa ditinggiin, Pak. Tadi gue pikir lu Kak tamu, gue pikir katanya ini juga teman-teman juga wartawan. Oke. Oke. Ya. Peggy. Oke Kak, gimana nih persiapannya mungkin Fadel untuk jalanin sidang hari ini? Jadi Kak Martin coba gitu. Ya persiapannya tetap minta doa dari kita, terus tetap terus positif thinking ya. Tetap husnuzon. Iya betul juga. Yang pasti jangan dia nggak mau nyerah lah di sini, jadi tetap semangat gitu ya. Iya, mental harus kuat. Agendanya keterangan saksi dari JPU ya? Oh iya. 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 Nah kalau keadaannya si Fadel sendiri sekarang kayak gimana sih mungkin? Alhamdulillah Fadel sehat. Alhamdulillah Fadel tetap masih seperti biasa. Tetap ada kita support, Iya. dia makin kuat lagi. Ya semuanya sih ya alhamdulillah sehat. Aku ngeliatin setiap sidang kayak sekeluarga ikut support gitu. Emang segitunya sakrab itu kalian kah untuk kalau bareng keluarga? Memang setiap harinya, setiap malamnya ya, setiap detiknya lah itu Fadel selalu sama kita, selalu sama keluarga, apapun itu sama keluarga. Iya. Nggak pernah tinggal lah. Jarang dia di luar ya, Iya. maksudnya memang kumpulnya nyamannya sama keluarga. Berarti ini beda banget dong rasanya di rumah. Fadel kan nggak di rumah gitu pasti. Gimana tugasnya? Pasti beda, pasti kehilangan, sepi juga, dia yang bikin rame juga. Apalagi keponakan ya. Iya, ponakan itu dekat banget sama dia kan. iya. Jadi dia sering nanyain, cuma kita selalu bilang ya lagi ada tugas di kampus ya kan, mungkin di luar kota. Jadi ya kita gimana pinter-pinter kita Iya, untuk cari-cari nutupin ya. alasan lah. Kadang kan ponakan kan udah lumayan besar ya, udah gede. Jadi pertanyaan detail. Jadi kitanya kadang suka kelagopan sendiri, bilangnya belum dapat pesawat gitu. Berarti Iya. banyak pertanyaan dari keluarga untuk si Fadel karena dia termasuk yang paling rame di rumah Iya, mungkin. betul. Biasanya ngapain sih dia? Paling iseng, Paling iseng. kecil. Terus manja juga ya kan, ya sering bercanda ya. Iya, sering gangguin keponakan juga, sering gangguin Kak Martin, sering gangguin saya juga. Jadi dialah yang bikin rame itu rumah lah. Itu makanya pada saat ada masalah seperti ini, ya kehilangan banget, sepi lah gitu. Tadi kakak bilang katanya termasuk manja juga. Berarti ada kekhawatiran nggak karena Fadel sendiri di dalam? Karena kan dia sosok yang manja atau gimana gitu? Iya, Ada. kekhawatiran pasti karena paling kecil kan. Terus memang semua dulu tuh ya apa-apa ya saya yang arahin ya. Iya, Kak Martin. Saya yang pokoknya apa-apa yang dia minta ya saya yang penuhin. Iya. Jadi minta tolong Katin, tolong ini dong gitu. Jadi dia seperti asistennya lah. Jadi Fadel itu ya memang ramenya yang bikin kita kehilangan banget, sepinya di situ doang. Iya. Tadi pas sempat ketemu Iya. ngobrol apa mungkin? Ngobrolnya dia tanya pertama mama bawa makanan apa? Oh ya. Iya, kita bilang bahwa ada dari Gulung deh, kesukaan lu deh. Gitu. Wah, udah agak semangat lagi dia gitu, agak apa namanya, yang makanan favorit yang dia suka itu dibawain sama mama. Itu Fadel, tapi kan pasti lebih berat lagi sosok ayah ya. Iya. Melihat anaknya, gimana kalian menguatkan ayah gitu? Ayah justru terbalik ya. Iya. Ayah yang kuatin kita karena dari ayah kita jadi lebih kuat saat ini. Sosok ayah ya, jadi mama kan selalu ngademin ya. Iya. Kalau ayah tuh selalu kuatin karena dia sampai Fadel bisa lewatin ini semua ya. Iya. Itu karena mental dari papa. Karena papa tuh didik dari kecil anaknya tuh untuk mentalnya ya harus kuat. Lu hadapin apapun harus kuat karena lu laki-laki. Oke, ini kan bisa dibilang kasus di bawah umur ya. Jadi satu pembelajaran nggak sih buat Fadel? Iya. Kalau untuk pembelajaran ya mungkin banget ya. Iya. Karena kita juga nggak tahu awalnya kasusnya seperti ini besarnya ya. Ya tapi di sini jadi pelajaran untuk
mungkin bukan buat Fadil aja ya. Iya, untuk semuanya Oh, ya. ya harus hati-hati lah untuk jaga pergaulan juga, Iya. untuk sosmed juga. Jadi harus hati-hati dan keluarga juga harus memperhatikan anaknya juga atau kakak-kakaknya kayak gitu sih. Nih, ini kan berhubungan sama Nikita Mirzani. Kalian sendiri gimana sih Mas ya? Apakah masih menyimpan rasa gimana ke Nikita atau enggak? Karena ini masalah sudah berjalan, apa ada kata mana biar selesai damai aja atau kayak gimana? Kalau untuk saat ini kita saya dan keluarga sih fokus untuk berdamai dengan diri sendiri. Kemarin juga udah sempat ada perantara ya, Ya. dari mediasi dari kuasa hukum KOYA awal ya di Polres juga, kan yang mengerti mereka ya medisnya. Kita di sini cuma berdoa, Ya. kita di sini cuma bantu support untuk Fadel. Jadi untuk saat ini ya berdamai diri sendiri dulu. Iya. Artinya terserah orang mensangkut pautkan ini dengan apa, yang penting fokus yang terbaik untuk Fadel, Iya, untuk adik fokus. gitu. Iya. Nah sekarang kalau Fadilnya sendiri mungkin ada keluh kesah kah atau apa? Kalau kesannya yang pasti jauh dari keluarga, jauh dari mama, jauh dari papa, jauh dari kakak. Itu sih yang bikin dia up and down ya, mentalnya ya. Sama ini ya, Vin, ya. Jadi karir dia ya, Iya. karir Oh, iya. dia memang karena kan mimpi dia kan ya, dia Iya. itu dari kecil. Saya dari umur 4 tahun Fadel tuh saya support dia sampai umur 21 saat ini sama Bintang juga. Jadi buat dia yang paling terpukul banget sih karena karya dia berhenti sementara ya. Iya. Jadi kan dari sebelumnya kan kita juga alhamdulillah nggak sedikit juga Fadel tuh mengharumkan nama bangsa Iya. lewat kita individu sendiri ya. Jadi kita memang berjuang sendiri saat itu. Ya alhamdulillah support dari keluarga aja. Makanya saat tersandung seperti ini yang paling berat dia ya selain keluarga ya dance-nya dia penting, memang ya. dia hobi dari dulu tuh memang dance-nya ya udah kayak napasnya lah.